Geografis Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu antara lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi bencana alam, terutama gempa bumi akibat pergerakan lempeng. Selain letak geografis, Indonesia juga dilewati oleh Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ring of Fire adalah daerah yang sering terjadi bencana alam berupa gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi Ring of Fire. Itulah sebabnya Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif. Gempa bumi adalah peristiwa bencana alam yang terjadinya getaran pada permukaan bumi dikarenakan adanya pelepasan energi secara tiba-tiba dari tektonik lempeng. Energi yang dilepaskan tersebut akan merambat melalui tanah yang dengan bentuk gelombang getaran. Gelombang getaran ini akan mencapai permukaan bumi yang disebut dengan gempa bumi. Sebagai negara yang rawan akan bencana alam gempa bumi, maka perlulah alat yang dapat mendeteksi kedatangan gempa bumi tersebut. Saat ini belum ada alat yang mampu mendeteksi datangnya gempa bumi. Gempa bumi hanya akan terdeteksi bila terdapat getaran terlebih dahulu, sehingga gempa bumi susulan akan bisa diprediksi. Dengan kata lain, bencana alam tidak dapat dicegah, tetapi bencana alam dapat diprediksi. Dengan alasan tersebut, kami mencoba memodifikasi alat ultrasonografi yang biasa digunakan dalam dunia kesehatan untuk diterapkan dalam mendeteksi gempa bumi sebelum terjadi sehingga mampu meminimalisir korban dan kerusakan lingkungan. Ultrasonografi pendeteksi gempa bumi tektonik ini diupayakan dapat mendeteksi gempa bumi sebagai prediksi gempa bumi jangka panjang dan berfungsi pada mestinya. Prinsip dan teknik ultrasonografi atau USG adalah probe mengeluarkan ultrasound dan menembus jaringan. Kemudian dipantulkan kembali ke probe. Probe bersifat sebagai sumber dan sensor ultrasound. Ultrasound akan disebarkan apabila melewati media cair atau media yang mengandung air. Gelombang ultrasonik sebagai pengantar dan memantulkan kembali berupa gema. Gelombang ultrasonik merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi yang tinggi, dengan panjang gelombang yang sama besar dengan gelombang cahaya. Ultrasonik bekerja dengan cara memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi ke medium melalui transducer. Prinsip kerja pada transducer ini yang pertama yaitu, transmit ketika arus listrik masuk maka transducer akan menghasilkan gelombang suara dan listen. Ketika arus listrik berhenti, transducer akan menangkap pantulan gelombang. Kemudian, gelombang yang terdapat pada mesin ini akan diubah menjadi sinyal elektronik untuk diolah dan ditampilkan, di mana pantulan gelombang pertama akan menggambarkan hubungan amplitude dengan pantulan gelombang dan kedalaman jaringan. Pantulan gelombang kedua ini di mana gelombang gema dan amplitude sebagai warna. Warna ini menyesuaikan dari amplitudo, hitam, putih, abu-abu. Dengan ini akan men-scan benda yang dapat dipantulkan melalui gambar dua dimensional pada layar. Pantulan gelombang ketiga menghubungkan amplitude dengan frekuensi yang saling berganti pada sumbu XY. Ini digunakan untuk mengetahui gerak lempeng tektonik. Selanjutnya, impedansi antara alat ultrasonografi dengan ketanahannya. Impedansi pada alat ini adalah menjelaskan tentang penolakan gelombang suara terhadap jaringan. Refleksi dan refraksi terjadi bila gelombang ultrasound melewati dua batas permukaan jaringan yang memiliki impedansi yang berbeda. Banyaknya senyawa SiO2 unsur dalam bumi pada litosfer berunsur padat dan cair yang terdapat pada lempeng tektonik tersebut. Untuk gelombang suara agar dapat menembus tanah, perlu impedansi pada alat ini. Impedansi alat yang terletak pada piezoelektrik dan ketanahannya memiliki nilai yang berbeda dan memiliki nilai penolakan yang besar. Untuk menangani hal tersebut, maka dibutuhkan medium perantara yang dapat memperkecil kemungkinan impedansi dari medium tanah tersebut. Dapat kita lihat, jika dipasang medium perantara untuk menghitung koefisien pantulan bunyi antara medium 1 dan medium perantara, R1, maka rumusnya adalah impedansi medium perantara dikurangi impedansi medium 1 per impedansi medium perantara
plus impedansi medium 1. Sebaliknya, untuk koefisien pantulan bunyi antara medium 2 dan medium perantara R2, rumusnya adalah impedansi medium 2 dikurangi impedansi medium perantara per impedansi medium 2 plus impedansi medium perantara. Selain itu, agar gelombang ultrasonik dapat mencapai bagian litosfer, maka diperlukan gelombang yang besar dan frekuensi tinggi, sehingga cepat rambat gelombang juga semakin besar. Dengan nilai gelombang yang besar, maka ultrasonik bisa mencapai di bagian litosfer. Jika nilai cepat rambat dipengaruhi oleh frekuensi dan panjang gelombang, maka dapat kita lihat pada rumus yang terlihat jelas bahwa semakin besar frekuensi dan panjang gelombang, maka cepat rambat gelombang memiliki nilai yang besar juga. Jadi, dapat disimpulkan pada R1 untuk nilai pantul dari medium 1, yaitu dari transducer yang dipengaruhi impedansi medium perantara, sesuai pada rumus, nilai impedansi dari medium perantara tidak mungkin lebih besar dari nilai impedansi transducer, sehingga kemungkinan besar nilainya adalah negatif dan memiliki hasil yang kecil. Nilai pantul pada alat pun yang terjadi di tanah semakin kecil, dan impedansi medium 2 adalah nilai impedansi tanah itu sendiri. Sedangkan pada R2 menandakan jumlah gelombang yang dapat menembus tanah. Pembuatan alat ini sangatlah membantu di bidang kebencanaan di Indonesia, tetapi dalam pembentukan alat ini tidak ada yang benar-benar sempurna. Terdapat kelebihan dan kelemahan dari alat ini. Kelebihan dari alat ini yang pertama, alat ultrasonografi ini bersifat dinamis yang menunjukkan gerak lempeng tektonik. Yang kedua, efisien digunakan untuk mendeteksi gempa bumi tektonik. Yang ketiga, mengetahui bentuk lempeng bumi. Adapun kelemahan dari alat ini, yang pertama, gelombang lebih sulit untuk masuk ke bagian litosfer bumi. Hal ini dikarenakan setiap tanah memiliki evidensi yang berbeda-beda. Yang kedua, tidak semua lokasi mudah diukur menggunakan alat ini, dikarenakan alat ini dipengaruhi oleh struktur dan sistem air tanah. Jika kalian belajar hal baru hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.